Tapi saya bisa menceritakan kenapa saya menguatkan keyakinan saya untuk mengatakan itu asli dulu. Selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Ijazah palsu itu sudah lama dijawab oleh pengadilan, sudah dijawab oleh UGM. Sampai nah, saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan kadang-kadang tidak. Suryo, mana? Anda jangan asal ngomong. Cuma karena Anda tidak percaya, sebelum Anda terpenuhi, selalu menggugat. Ngomong kamu. Kalian kamu di mana? Kalau memang ngasal ngamar kamu ngomongnya. Masih gugat lagi, sekarang berproses lagi pengadilan. Saya nggak imbang Mbak Cindy dengan orang yang asal ngomong. Saya nggak imbang sama kamu. Sekarang objek yang diperiksa itu ijazah atau skripsi? Asal ngomong dia. Ijazah ya ijazah. Gitu kan. Kalau kemarin saya periksa, itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Andi Sandi itu. Tapi saya bisa menceritakan kenapa saya menguatkan keyakinan saya untuk mengatakan itu asli dulu. Nah itu, kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Nah, tahun 2022 UGM ini pernah melakukan menyelenggarakan acara di mana di situ ada sekitar 30 mahasiswanya pada tahun 1980 itu berkumpul Pak, membawa ijazah-ijazahnya. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu melalui layar yang besar. Ada di berita di CNN, ada di berita di Kumparan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Karena Sandi, Anda beralibi belum belakang Sandi. Anda sudah beralibi. Kehutanan. Ada di berita di CNN, ada di berita di Kumparan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Kita kok berdasarkan bukti kok, nggak berdasarkan omong-omong, berdasarkan unggahannya si Sandi. Nggak jelas. Padahal sudah dijawab, sudah diselesaikan oleh pengadilan. Selesai pengadilan sudah. Perlu apa juga saya menjawab? Jawabannya di pengadilan. Semuanya boleh bicara di situ. Hakim menilai. Jadi memang dokumen ini sebagai pintu masuk untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Oleh karena itu kita apresiasi Baris Krim melihat dengan model forensik, pembuktian forensik. Karena secara formal UGM sudah menyampaikan. Sekarang secara material seperti apa? Nah, hasil ini yang akan dikeluarkan oleh Baris Krim. Tapi pertanyaannya, apakah hasil Baris Krim itu satu-satunya bisa diterima? Oh tidak. Nanti seandainya Bang Roy dan teman-teman itu tidak sepakat, ada pembandingan. Ini yang disebut kadang-kadang kontra suatu pembuktian. Jadi hasil forensik itu dari penegak hukum, bisa juga hasil forensik dari para pihak pelapor. Ini kalau kita lihat, seperti halnya kalau kita lihat visum dari penegak hukum, visum ulang dari para korban dan sebagainya. Itulah yang untuk membandingkan. Oleh karena itu di sini nanti kejernihan hakim akan melihat sebagai bentuk hasil forensik sangat menentukan. Karena ini kan ilmu-ilmu forensik yang bukan ilmu-ilmu orang hukum. Tapi sejauh mana para penegak hukum itu bisa menjelaskan hasil forensik ini dan bisa meyakinkan hakim. Karena apa? Kenapa forensik hadir? Itu apabila ada keraguan. Nah, keraguan inilah yang sedang diperiksa oleh Baris Krim, yang nanti mungkin ada pembanding yang lain. Dari hasil-hasil forensik itu nanti hakim menentukan. Dengan kondisi keterangan saksi, bukti yang lain akan menentukan hasil mana yang valid. Nah, disinilah Mbak, untuk menentukan hasil forensik, karena hasil forensik itu untuk menambah keyakinan hakim, di mana hakim orang hukum juga tidak tahu, penegak hukum ataukah juga tidak tahu forensik, jaksa demikian juga. Dengan demikian bagaimana meyakinkan hasil forensik itu sah, bernilai atau tidak. Begitu. Artinya saling menguatkan satu sama lain antara saksi, forensik dan juga pembanding, atau ada yang lebih besar yang akan dipertimbangkan tapi Prof? Iya, padahal nanti kan Bang Roy juga bisa melihat hasil forensik. Kemudian Baris Krim juga disandingkan. Nah, disinilah nanti hakim akan melihat bobot yang bernilai sah, nilai suatu bukti asli atau tidak itu akan di sana. Identik atau di sana. Di sini tanggung jawab hakim sangat berat untuk melihat itu, karena bukan keilmuannya, tapi keilmuan dari orang ahli IT forensik yang bersangkutan. Jadi begini, kita tetap apresiasi ya dengan tindakan dari Puslap 4, Mabes Polri, itu harus kita apresiasi. Tapi jangan lupa, tadi benar apa kata Prof Ibnu, bahwa perlu uji pembanding. Seperti misalnya dalam kasus terbunuhnya Brigadir Yosua.
itu kan juga ada di perban. Jadi kalau kuasa hukum korban misalnya tidak yakin atau kurang ingin memastikan, maka waktu itu dilakukan uji pembanding. Uji pembandingnya adalah kami sudah punya hasil uji misalnya forensik terhadap skripsi yang untuk menjadi bahan terbitnya ijazah. Jadi bisa saja ijazah itu terbit dari antah berantah dari mana saja, tapi tidak mungkin ijazah itu bisa terbit kalau tidak melalui proses yang namanya skripsi. Skripsi ini sudah saya pegang, sudah saya teliti bersama Dr. Ismon, dan skripsinya itu adalah uji inti. Jadi artinya skripsi itu adalah barang bukti yang namanya basic evidence ya, basic evidence atau primary evidence. Karena itu diserahkan oleh 2 wakil rektor dan kemudian diserahkan secara resmi di ruang Fakultas Kehutanan, ruang 109, dan diperiksa ketika kita sama-sama melihat. Dan kemudian hasil analisisnya saya sampaikan. Ini analoginya sederhana Mbak Cindy dan pemirsa Kompas TV, juga Prof. Ibnu dan juga teman Jerry ya, bahwa yang namanya telur, ibaratnya telur, kalau telurnya sendiri busuk ya, ibaratnya skripsinya busuk, itu tidak mungkin ada hasil ijazah yang sehat. Jadi kalau telurnya busuk, ayamnya nggak mungkin sehat. Tapi kalau telurnya baik, telurnya sehat, bisa jadi ayam yang sehat, tapi bisa jadi ayam yang busuk. Jadi sekali lagi, nggak apa-apa, nanti kita setatarkan, kita sejajarkan. Kalau perlu ijazahnya yang disebut nanti sudah diuji, itu kita bandingkan juga, kita uji juga. Karena kami memiliki perangkat yang memudahkan untuk itu. Dan dua-duanya nanti silakan diperiksa hakim. Silakan nanti Prof. Ibnu yang juga tadi sudah menyampaikan statementnya, saya setuju sekali. Jadi untuk dicapai kesepakatan secara forensik, kesepakatan secara ilmiah. Begitu Mbak Cindy. Kalau Bung Roli melihat dari bukti yang sudah dimiliki oleh Bung Roy Suryo, Anda bagaimana menanggapinya? Ya kalau kita apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum itu udah betul. Justru kita ragukan kapasitasnya Roy Suryo ini. Saudara Roy Suryo ini kan menggaung-gaungkan keliling jagat seluruh media, kemana sampai ke UGM, menyatakan ijazah palsu. Yang harus kita pertanyakan saudara Roy Suryo ini dapat dari mana, lihat di mana dia ijazah aslinya, dia bisa katakan itu palsu. Kapan dia lihat, kapan dia raba? Nah sekarang ini udah di penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Nah, dan kita juga sudah melaporkan. Nah, Pak Jokowi sendiri sudah melaporkan bahwa ini kalau memang betul ijazah aslinya pembanding, nah saudara Roy Suryo sendiri sudah lihat di mana dokumen aslinya mana. Nah, lapor yang akan diperiksa itu kan objeknya ijazah, bukan screen, bukan foto. Kalau Prof. Ibnu? Jadi kalau kita ya nggak apa-apa. Oke, selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Sampai nah saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan ngarang ngomong. Tidak. Mana? Anda jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Kalian kamu di mana? Kalau memang asal ngomong kamu ngomongnya. Saya nggak imbang Mbak Cindy dengan orang yang asal ngomong. Saya nggak imbang sama kamu. Oke, Bung Reli. Iyalah, di-mute dulu dia, asal ngomong dia. Jadi artinya gini, ya, Pengadilan Negeri Surakarta saja sudah minta ijazah itu dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Nah sekarang alhamdulillah saya bersyukur Bareskrim bisa meminta ijazah dan kemarin sudah diantarkan oleh adiknya Iriana. Bagus. Jadi artinya ijazahnya kan sekarang ada. Dengan ijazah yang ada, kita lagi periksa bersama. Kalau kemarin saya periksa, itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Sandi itu. Nah itu kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu Sandi, Anda beralibi berlimpah belakang Sandi. Anda sudah beralibi. Kehutanan gitu loh. Jadi kita kok benar bukti kok, nggak berdasarkan omong-omong, nggak berdasarkan orang-orang nggak jelas kayak gini. Oke, Bung Reli kita tahan dulu. Oke, Bung Reli tahan dulu. Kita tanya dulu Prof. Ibnu. Tapi kalau dalam mengecek keaslian dari sebuah ijazah, apakah skripsi sebenarnya adalah bukti yang kuat nanti di persidangan? Iya, sekarang objek yang diperiksa itu ijazah atau skripsi. Kalau ijazah ya ijazah, gitu kan. Disinilah ijazah yang akan dilihat sejauh mana identifikasi tentang tanda tangan, sejauh mana identifikasi tentang stempel, sejauh mana identifikasi tentang kop surat. Lah itu yang saya kira akan dinilai nanti. Makanya Pak Dir Mabes Polri tinggal 10, karena 10 itu yang menentukan 10% itu, karena 10% itu menentukan identifikasi tentang ijazah, identik atau tidak identik, apa nomornya, tanda tangannya,
kemudian stempelnya, kop UGM-nya, itu yang saya kira akan dibuka tentang ijazahnya. Oh, ijazahnya ini identik, ya berarti selesai. Oh, ijazahnya tidak identik, oh berarti bermasalah. Nah, ini saya kira ilmu-ilmu tentang forensik identifikasi sangat menentukan sekali. Memang tadi saya katakan bahwa tentang identifikasi imbang itu nanti saya kira Bang Roy juga diberikan kesempatan untuk melihat itu. Disinilah nanti hakim yang akan melihat sejauh mana hasil Bareskrim atau hasil Pak Roy yang akan diterima dalam sebagai kesimpulan identik atau tidak identik. Itu yang nanti menjadi ramai. Sepakat. Oke, Bung Roy, tapi kalau selain skripsi Anda punya amunisi lagi? Oh enggak, ya jelas gini, ijazah itu tidak mungkin terbit tanpa skripsi yang benar. Inilah buktinya. Jadi saya sangat menghargai, sangat menghormati statement Prof. Ibnu dan juga Bareskrim. Jadi apa tadi kita dengar bersama? Prof. Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi Rally tadi ya. Itu jelas betul bahwa kau yang kosong otaknya. Dari mana kau udah menerima dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Bahasa pancing lo. Udah jelas tuh ngomong kayak gitu di Lah, jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan ngunggah. Anda berujung dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda berujung dari hasil Sandi. Salah. Yang itu objeknya adalah ijazah. Anda ini ngakuan di objeknya sudah jelas-jelas. Kayak gini ngapain juga? Kelompok orang mau tanya kosong. Oke, kita dengerin dulu Bung Roy. Gak imbang. Udah dah. Gak imbang Mbak gitu. Cara sumber kok kayak gini. Jadi artinya apa? Gak imbang, yang gak imbang itu dirimu. Kau bilang ahli, ini objeknya ijazah belum? Oke. Iya ijazah. Nanti ijazahnya kita lihat bersama. Udah nggak usah banyak ngomong. Nah, terus ngapain mau bawa Sandi, hasil unggahan Sandi? Udah, kalau berarti kalau ijazahnya betul itu, ijazah yang di-upload oleh Sandi itu kabar bohong. Kabar bohong itu yang harus dikejar. Nah, itu aja. Oke, silakan. Sementara kau sudah bilang itu palsu karena unggahan Sandi. Berarti kau yang keliru masalah ini. Oke. Itu bukan hanya Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan. Udah deh, kamu juga bukan orang Udah UGM. Oke, kita ke Prof. Ibnu dulu ya, Bung Roy, Bung Rally. Oke, Bung Rally tahan dulu. Iya, karena ini uji saintifik. Yang dilihat adalah saintifik. Kalau saksi kan bisa lupa, bisa ingat, bisa terpaksa, bisa lupa-lupa dan sebagainya. Tapi kalau tentang identifikasi saintifik itu sudah A, B, B. Nah ini makanya tadi 10 akan menggugurkan, iya betul, karena sejauh mana identifikasi itu jelas. Karena ilmiahnya, disitulah ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan untuk membantu persidangan dalam suatu mengungkap suatu perkara. Cocok, pakat saya. Sip. Oke.